Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Yulianti, peserta PPG Angkatan 2. Saya akan menampilkan video praktik pembelajaran. Cuci tangannya, Gigi lagi cuci tangan. Buka kerannya. Buka kerannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Iya, anak-anak, semoga kita tetap semangat belajar dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya, agar apa yang kita pelajari hari ini ada berkah dan manfaatnya. Silahkan untuk Salwa untuk memimpin temannya berdoa. Ayo silakan maju ke depan, Salwa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Fafahhamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Anak-anak, semua masuk hari ini? Ya. Semua masuk ya. Alhamdulillah, semoga semua tetap dalam keadaan sehat sehingga kita tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana biasanya ya. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kalian hari ini belajar, kita awali dulu juga dengan kita sama-sama tepuk PPK. Semua berdiri. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Sekarang sudah siap belajar.
kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ya, ini kita akan membahas tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 tentang cergam dan juga cara memelihara organ peredaran darah pada manusia. Oke anak-anak, kemarin kita sudah membahas mengenai pantun dan juga beberapa gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah pada manusia dan juga hewan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gambar cerita ya, atau cergam, cerita bergambar. Hari ini kita akan membahas tentang cerita bergambar dan juga bagaimana cara kita menjaga agar organ peredaran darah kita, organ peredaran darah hewan dapat dijaga ya. Bagaimana cara menjaga atau memelihara organ peredaran darah agar tetap sehat. Nah, Nana, adapun tujuan kita belajar pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami tentang cergam. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengetahui, mengidentifikasi langkah-langkah menyusun cergam. Kemudian yang ketiga, kalian mampu untuk menyusun cergam atau cerita bergambar berdasarkan cerita atau tema yang kalian tentukan sendiri. Nah, selanjutnya tujuan kita belajar yang selanjutnya adalah kalian mampu mengidentifikasi cara-cara menjaga kesehatan peredaran darah. Kemudian kalian mengetahui apa saja cara untuk menjaga kesehatan peredaran darah. Oke anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Silakan bukunya kalian buka ya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan slide-nya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 ya. Perhatikan di sana. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang cergam ya. Siapa yang tahu kira-kira? Mungkin ada yang pernah dengar apa itu cergam? Apa aja? Iya, cerita bergambar. Nah, sekarang anak-anak perhatikan teman kalian ya. Teman kalian Edo ya. Perhatikan teman kalian Edo ini senang sekali menggambar. Teman kalian Edo senang sekali membaca buku cerita. Teman kalian Edo senang sekali membaca buku cerita. Apa saja yang senang dia baca? Iya, teman kalian Edo senang membaca buku cerita. Kemudian kemarin temannya datang untuk meminjam buku cerita kepada Edo. Temannya Udin ya, temannya Udin itu datang meminjam buku cerita. Kemudian Edo memberi pinjam. Nah, kemudian setelah dia dikasih pinjam, dia Udin ini berterima kasih kepada Edo dan berpamitan pulang. Ini. Nah, dari cerita tadi kira-kira sikap Edo yang bisa
sebelum meninggalkan rumah Edo. Iya, Udin mengucapkan terima kasih karena sudah diberi pinjam oleh temannya Edo. Anak-anak, adapun hal yang perlu kita teladani dari sikap kedua anak tadi adalah bahwa kita harus tetap saling tolong menolong, kemudian tetap menjaga kerukunan antar sesama. Kemudian ketika kita akan bertamu ke rumah orang dan mau meminjam sesuatu, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, ketika akan pulang, silakan berpamitan kepada yang mempunyai rumah. Nah, cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cerita bergambar itu mengandung makna bahwa perpaduan antara gambar dan cerita yang berbaur menjadi satu dan mengandung keindahan, ya. Nah, dari salah satu buku cerita yang dipinjam oleh Udin itu adalah tentang cerita kancil dan siput. Ibu perlihatkan slide-nya ya. Silakan. Nah, di buku paket sudah ada. Silakan kalian perhatikan, kalian cermati kira-kira apa isi dari cerita tersebut. Silakan anak-anak cermati. Dibaca bukunya. Baca buku dia. Menceritakan bahwa ada siput yang kemudian akan ada anak yaitu si kancil pintar kampungnya. Ada siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, ada siput menyambutnya dengan kekemahan dan kesombongannya. Si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput pun mendengarkan kesombongan si kancil. Mereka ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba di halaman kancil. Sebelumnya, Raja Siput sudah menginstruksikan bawahannya yang terbaik semuanya sungai yang ada mereka sepakat bahwa kancil yang berikan akan diadakan maka Siput yang ada dengan kancil kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat memulai kancil berlari lewat daerah Raja Siput lari dia menutup kawan perlombaan berlari. Raja Siput yang hendak mengejar seorang Anak-anak, dari cerita yang kalian baca dan amati tadi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Coba Gigi. saat si kancil datang Raja Siput dengan kebohongan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya
yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram ingin segera menguji kecerdasan si kancil. Iya, terima kasih Mbak Gigi. Nah, kesimpulan dari cerita Kancil dan Siput adalah bahwa si Kancil memiliki sikap yang sombong dan ongah, sehingga Raja Siput menantangnya untuk lomba lari. Ya. Cerita bergambar itu merupakan kependekan dari cergam, ya. Langkah-langkah untuk membuat cerita bergambar itu, kira-kira siapa yang bisa? Coba Denny, satu apa? Tentukan tema yang akan dibuat. Iya, yang pertama itu menentukan tema atau gagasan dari cerita yang akan dibuat. Kemudian yang kedua itu apa? Tentukan karakter tokoh utama dan karakter dari tokoh pembantuannya yang ada dalam cerita. Iya, menentukan karakter tokoh utama dan juga tokoh pembantunya. Kemudian yang ketiga, coba Fani. Buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita, kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Iya, yang ketiga itu kita membuat alur cerita sederhana, kemudian nanti itu yang akan dikembangkan. Nah, yang keempat itu kalian apa? Mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Iya, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah disusun. Nah, cara supaya kalian lebih memahami tentang cergam itu, silakan kalian tonton videonya. Sudah lama menanti sayurannya. Sekarang kancil siap untuk memanen. Wah, akhirnya aku dapat makan sayur banyak-banyaknya. Karena kancil sudah makan sayur, kancil merasa kenyang. Lalu kancil beranjak pergi ke sungai untuk minum. Tetapi di tengah perjalanan, kancil melihat kerbau, ibu rusa, dan kura-kura. Ada apa ini? Kelihatannya kerbau dan rusa sangat akrab dengan kura-kura. Aku harus cari tahu. Tapi yang penting sekarang aku minum dulu. Segar. Sekarang aku akan menemui kerbau. Kerbau? Iya. Kancil, ada apa? Kenapa kamu akrab sekali dengan kura-kura? Anda dia sangat baik dan tidak sombong. Benarkah? Iya. Baiklah, aku mencari buat mama. Ingat sekali dia.
Silahkan berdasarkan cerita yang kalian tonton, kalian kerjakan LKPD-nya ya. Perbuatan dirimu sangatlah buruk dan aku tidak ingin kau menimbulkan memiliki si palsu. Kamu harus minta maaf pada teman-teman, terutama pada Baik, Prabu. Aku minta maaf dan kamu pura-pura aku mohon maaf. Aku ingin melihatmu memiliki banyak teman. Iya, maafkan. Berbuat baiklah yang ikhlas. Pasti kamu disenangi banyak teman. Akhirnya mereka hidup dengan damai dan tidak saling membenci. Kancil mengakui kesalahan yang dia perbuat kepada teman-temannya lalu dia meminta maaf kepada semua teman-temannya dan berjanji bahwa dia tidak akan mengulanginya. Jadi kita tidak boleh berbohong dan iri aku. Iya, semua katanya itu tidak baik. Iya, benar. Anak-anak sudah jadi membuat cerita bergambarnya? Sudah. Ayo, siapa perwakilan untuk mempresentasikan ceritanya di depan? Coba Liza, ayo. Kura-kura menanyakan kepada kancil mengapa dia dijauhi teman-temannya, tetapi kancil tidak mau menjawab dan dia berlalu pergi dengan dia tidak tahu. Ketika kancil berjalan, kancil jatuh ke dalam lubang. Iya, terima kasih kepada Naliza. Tepuk tangan untuk temannya. Ya. Perwakilan satu lagi ya dari kelompok Denny, coba maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan. Kura-kura menanyakan kepada kancil mengapa dia dijauhi oleh teman-temannya, tetapi kancil tidak mau menjawabnya. Tetap kancil berlari pergi. Ketika sedang berjalan, kancil jatuh ke dalam. Iya, terima kasih buat Denny. Kita kasih aplaus buat Denny. Oke anak-anak, untuk peregangan silakan berdiri semua biar rileks semua. Kita akan berhitung menggunakan tangan kiri dan tangan kanan. Silakan angkat tangan kirinya semua. 1. Serempak dong semuanya. Sama-sama di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita akan berhitung menggunakan kedua tangan kita ya. Coba. Ini kamera telepon. Semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, pertama kembali kita lakukan. Kita hitung menggunakan tangan kiri, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang menggunakan kedua tangan semuanya. 1, 2, 3, 4,
Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang cerita bergambar, yaitu kancil dan kura-kura. Kalian juga sudah menonton video tentang kancil dan kura-kura. Nah sekarang kancil itu merupakan hewan manusia. Anak-anak ya, dia kancil memiliki jantung yang terdiri atas apa itu? Yang empat. Iya, 2 atrium dan 2. Iya, anak-anak, kancil merupakan hewan apa tadi? Hewan mamalia. Nah, di dalam jantung kancil itu terdapat dengan sekat-sekat, ya, sekat dan juga sekat dan juga cabang-cabang yang bagaimana? Nah, Lebih banyak. ya. Lebih banyak. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang sistem peredaran darah pada hewan dan apa saja gangguan-gangguan yang ada pada hewan dan juga bagaimana memeliharanya, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian identifikasi beberapa contoh hewan, kemudian apa saja organ-organ peredaran darah pada hewan tersebut, kemudian gangguan-gangguannya ya, dan bagaimana cara memelihara hewan tersebut. Sudah jadi semua? Ya, salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan jawabannya ya. Silakan Alima untuk mempresentasikan pekerjaannya di depan. Silakan. Jantung pada pembuluh darah, gangguan pada organ peredaran darah, amfibias. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, memberi makanan sehat untuk ikan. Kucing, organ peredaran darah, jantung dan pembuluh darah, gangguan pada organ peredaran darah, kolesterol karena menghambat peredaran darah. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah, memberi vaksin. Burung, organ peredaran darah, jantung, pembuluh darah.
Iya, silakan duduk. Beri aplaus buat temannya. Anak-anak, nah untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang pembelajaran kita hari ini, Ibu bagikan soal evaluasinya ya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Silakan dikerjakan soalnya anak-anak ya. Silakan dikerjakan secara mandiri. Selamat bekerja. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau? Siapa Pani? Ya. Coba Gigi. Kita sudah mempelajari tentang memiliki cerita tanpa membuat tentang cara menjaga otot peredaran hewan. Iya, tadi kita sudah mempelajari tentang cergam ya, yaitu cerita bergambar. Kita juga tadi sudah mempelajari atau mengidentifikasi tentang bagaimana langkah-langkah kita dalam menyusun cerita bergambar. Juga tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menjaga kesehatan atau bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada hewan. Nah, kita coba nyanyi dulu ya. Kita nyanyi sama-sama untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan besok kita akan mempelajari kembali tentang pantun dan juga tentang gotong royong. Silakan kalian persiapkan diri, pelajari materinya ya. Iya. Nah, kita tutup pembelajaran kita. Kita berdoa bersama-sama ya. Silakan untuk Nasarwa untuk memimpin temannya berdoa kembali. Silakan Nasarwa maju. Alhamdulillah.
pembelajaran kita hari ini dengan